Kalau kita bicara tentang Sumpah Pemuda kan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu core dari inti dari Sumpah Pemuda. Cuma bagaimana memaknainya dengan zaman now, tentu saja harus berbeda. Zaman dulu misalnya satu nusa berarti kita harus angkat senjata, mempertahankan satu jengkal pun teritori Republik Indonesia atau mengusir penjajah. Sekarang nggak mungkin begitu. Satu nusa mungkin harus dimaknai bagaimana mengembangkan teritori kita, tanah kita yang ada pulau-pulau terluar. Lalu kemudian makanya pada waktu saya jadi Menpora dulu, saya bawa Pramuka ke Pulau Nipah. Pasti perbatasan Singapura. Ketika itu perjanjian perbatasan dengan Singapura sudah selesai, Pulau Nipah sudah menjadi bagian dari Republik Indonesia. Maka saya bawa Pramuka kita berkemah di situ. Agar mereka juga merasakan bagaimana di ujung-ujung perbatasan itu. Itu satu nusa. Kalau satu bangsa bagaimana supaya dari Sabang sampai Merauke merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Ataupun kalau dia berada di luar negeri. Biasanya kalau di luar negeri lebih mudah bangganya itu. Diaspora, karena diaspora kita itu bahkan rasa kebangsaannya jauh lebih besar. Tapi yang di dalam negeri, terutama teman-teman kita di Papua, yang di Aceh, dengan perdamaian di Aceh, bagaimana kebanggaan kita bangkitkan lagi. Dengan berbagai macam kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal ini pemuda berpartisipasi untuk, waktu itu kita bikinkan misalnya kapal pemuda, lalu kemudian di mana dari seluruh provinsi bergabung bersama di dalam sebuah kapal, atau kita juga pertukaran pemuda di dalam Nusantara, anak Makassar pergi ke Jawa, anak Jawa pergi ke Jambi, anak Jambi pergi ke Papua dan sebagainya. Lalu mereka tinggal di situ. Kalau satu bahasa ini yang bagi saya kok tidak takut dengan bahasa Indonesia itu menjadi tuan rumah di Republik ini. Karena bagi kita bahasa Indonesia sudah kemanapun di Indonesia tidak bakal tergusur dengan bahasa asing. Yang saya khawatirkan adalah bahasa daerah kita terpinggirkan, bahkan bisa hilang dengan kemajuan kebangsaan ini. Sementara bagi saya bahwa yang namanya bahasa juga termasuk dengan bagaimana kita ngajar anak-anak muda ini juga bisa berbahasa daerah, bisa berbahasa Indonesia, dan juga bisa berbahasa asing satu. Supaya kita tidak hilang di dalam globalisasi yang begitu besar. So, kita anak-anak Indonesia harus bisa trilingual. Bahasa Indonesia, satu bahasa asing, apa saja, dan kemudian mempertahankan bahasa daerah. Tapi wacana baru dari pemerintah kayaknya belajarnya bahasa Portugis nih, Bang. Nggak apa-apa. Kalau bahasa itu kan bagian dari bahasa asing. Boleh pilih bahasa mana aja. Mau bahasa Inggris boleh, Perancis bisa. Anak saya belajar bahasa Rusia, bahasa Perancis. Saya sekarang bisa Mandarin, selain bahasa Inggris. Dan kemudian bahasa daerah.